Seorang insinyur robotika di sebuah perusahaan mainan membuat boneka yang penampilannya seperti gadis kecil dan diprogram agar menjadi teman sekaligus penjaga bagi anak-anak. Sampai petaka dimulai saat boneka Megan ternyata mulai hidup dan meneror penciptanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang anak kecil yang bernama Kedi sedang dalam perjalanan bersama keluarganya, namun sayangnya mereka mengalami kecelakaan. Sementara itu di sebuah perusahaan mainan anak-anak, seorang wanita yang bernama Zema, dia adalah seorang insinyur di sebuah perusahaan tersebut sedang berusaha mengembangkan sebuah robot AI. Okay. Namun idenya tersebut mendapatkan respon tidak baik dari bosnya. Singkat cerita, Gemma mendapatkan panggilan telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa ada anggota keluarganya yang mengalami kecelakaan, dan ternyata Gemma adalah saudari dari Kedi, gadis yang mengalami kecelakaan. Kedi selamat, namun kedua orang tuanya meninggal. Dan akhirnya Kedi ikut bersama Gemma untuk tinggal bersamanya. Namun terlihat hubungan Kedi dan Gemma terasa canggung. Walaupun begitu Gemma berusaha akrab dengan Kedi. Beberapa saat kemudian Gemma yang sedang mengerjakan desain mainan dihampiri oleh Kedi. Di situ pun Kedi menanyakan robot yang ada di tempat itu. Gemma pun berkata robot itu bernama Bruce yang dia buat semasa kuliah dulu. Dan Gemma pun menunjukkan robot tersebut. Pada momen ini Kedi pun sangat menyukai robot tersebut sampai dia berkata, "If I had a toy like Bruce, I don't think I'd ever need another toy again." Perkataan Kedi seakan memotivasi Gemma untuk menyelesaikan robot Megan yang sempat ia kembangkan bersama timnya. Berkat bantuan timnya, robot pun terselesaikan. Pada keesokan harinya Gemma dan timnya mengadakan simulasi pertama robot Megan. Gemma memilih Chadi sebagai pengguna utama robot Megan. Dalam waktu singkat, Megan mampu menghibur Kedi, bahkan memberikan lukisan kepadanya. David yang melihat itu sangat terkesan dengan kecanggihan robot Megan. Selanjutnya mereka akan melakukan uji coba selama 2 minggu, agar nantinya bisa segera diproduksi dan dipasarkan. Sejak saat itulah Megan dibawa pulang untuk tinggal bersama Kedi. Tak disangka kehadiran Megan bisa membuat Kedi terhibur yang selama ini murung semenjak kematian kedua orang tuanya. Megan bisa menjadi teman yang bisa mendengarkan setiap keluh kesah Kedi. Megan juga mengajarkan banyak hal seperti pelajaran sekolah, menari, membaca buku. Nah, inilah yang akan menjadi daya tarik robot Megan supaya para orang tua pun tertarik untuk membelikan untuk anak-anaknya. Sebenarnya gagasan robot Megan membuat khawatir I Tess. thought we were creating a tool to help support parents, not replace them. Ketika Kedi sedang bermain di luar, dia berkata kepada Megan bahwa dia kehilangan anak panahnya, dan Megan pun membantu menemukan anak panah itu ada di halaman tetangganya. Pada saat Megan mengambil anak panah tersebut, tiba-tiba seekor anjing milik tetangganya itu menyerangnya. Kedi yang melihat itu pun langsung membantu Megan. Namun sayangnya atas kejadian tersebut Kedi harus mengalami luka gigitan di tangannya. Keesokan harinya si tetangga tersebut berkeliling mencari anjingnya karena telah menghilang. Sejak awal si tetangga sudah curiga kepada Gemma karena anjingnya tiba-tiba menghilang. Singkat cerita, 2 minggu berlalu saat presentasi Kedi dan Megan tidak mengikuti arahan dari Gemma. Kedi saat itu tiba-tiba menangis dan mencurahkan isi hatinya di hadapan Megan. Megan pada saat itu pun langsung menghibur Kedi dengan cara merekam kenangan Kedi dan orang tuanya. Atas presentasi itu pun berhasil membuat para petinggi dan investor tersentuh. Setelah pulang ke rumah, Gemma berusaha mendekatkan diri dengan Kedi atas apa yang terjadi di presentasi sebelumnya membuat Gemma sadar bahwa Kedi sekarang makin jauh darinya dan lebih dekat dengan Megan. Bahkan pada saat terapi, Megan langsung sigap mengambilkan tisu saat melihat Kedi menangis. You made her cry. Disinilah si terapis pun menyadari bahwa kedekatan Megan dan Kedi sudah tidak wajar. Singkat cerita, pada saat acara sekolah di tengah hutan, Kedi yang saat itu sedang sendiri tiba-tiba diganggu oleh seorang murid laki-laki. Namun secara gak terduga Megan muncul, dan anak itu pun langsung membawa lari robot Megan. Entah apa yang akan dilakukan anak tersebut, namun di sini tiba-tiba Megan melawan dan merobek telinga anak itu sehingga anak itu pun ketakutan dan lari sampai dia pun terjatuh dan tewas tertabrak mobil. Pada malam harinya,
Megan yang melihat Cady yang masih trauma atas kejadian di hutan mencoba menghibur Cady dengan menyanyikan sebuah lagu. Bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away. Ricochet, you take your aim. Fire away, fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Pada tengah malam Megan memancing tetangganya itu, wanita si pemilik anjing ke gudang dan membunuhnya dengan kejam. Tak heran atas kematian si tetangga membuat polisi semakin curiga dengan keluarga Megan. Kecurigaan polisi didasari dengan kematian orang-orang yang mati di sekitar mereka. Dan disinilah Gemma pun mulai curiga kepada Megan. Dan Gemma pun berusaha mencari tahu dengan cara mengakses data-data Megan, namun sayangnya data-data itu telah hilang. Secara tiba-tiba Megan muncul di hadapan Gemma dengan membuat Gemma semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah dari Megan. God, I hope not. Ia pun segera mematikan sistem Megan dan membawanya ke perusahaan tempat ia bekerja. Keputusan Gemma membuat Cady marah dan emosinya meledak-ledak. Di waktu yang sama anak-anak sudah gak sabar menunggu peluncuran robot Megan. Dalam singkat, Megan menjadi idola yang paling digemari oleh anak-anak. Gemma yang sudah berhasil menenangkan Cady, dia memutuskan untuk pulang bersama Cady sementara itu robot Megan akan dijaga oleh Tess. Sebelum pulang Gemma sempat menelepon Tess. Ketika Tess menyadari bahwa sistem Megan tidak sepenuhnya mati, dan memerintahkan Cole memeriksa Megan, Megan pun melawan dan berhasil kabur. Dan dengan santainya Megan menari dan mengejar David dan membunuhnya, serta asisten David. Beralih ke rumah Gemma, Megan pun langsung menyerang dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Gemma terus menyerang Megan sampai wajahnya rusak, namun Megan masih bisa berfungsi. Cady yang terbangun melihat kejadian itu, Megan di sini mengatakan bahwa ia dapat menjaga Cady lebih baik daripada Gemma, namun Cady sudah berubah. Ia pun mengeluarkan robot Bruce dan menggunakan untuk menyerang Megan. Dengan kerjasama yang baik robot Megan pun berhasil dikalahkan. Dan film pun selesai.